channel Sukma Nagara TV. Nah guys, di video kali ini agak sedikit berbeda nih. Gue mau berbagi atau ada narasumber yang akan berbagi sama kita tentang fisioterapis. Kita langsung kenalan aja. Apa kabar Jule? Halo, assalamualaikum. Selama ini kegiatan apa aja nih selama pandemi ini? Pandemi di klinik aja sih. Oh di klinik aja, tapi banyak pasien yang datang nggak kira-kira? Turun sih, yang pasti turun. Karena turun ya? iya, karena kan ada PSBB juga, terus dari aturan Kemenkes juga diberi batasan penjadwalan. Apa mesti pakai APD gitu? Apa? Iya, pakai APD. Jadi kita gitu pakai ya? hazmat, handscoon sama masker. Boleh kita sedikit nggak backgroundnya atau pengalaman Jule ini selama jadi fisioterapis? Boleh. Kalau dari awal, Iya, dari aku awal lulus boleh. itu 2016. Oh dari 2016 ya? 2016 lulus terus langsung ke tim. Jadi aku pegang 2016 itu akhir tahun itu pegang kami ada PFL. Oh pegang kami ada Bekasi ya? Bekasi, Futsal ya? 2016. 2016 2017 Oke. waktu itu kan ya, untuk PFL 2017. Oke. Terus kami ada dan Lampung Angel juga. Oh double ya? Iya double, Double ya? itu double. Keren banget, double Tapi job. iya, tapi untuk Lampung Angel aku sama temen aku juga jadi satu tim kita. Oke. Satu tim dilanjut sama temen aku. PFL 2017 selesai, aku balik lagi ke klinik. Jadi kalau misalnya udah selesai satu musim kan karena kontraknya per musim ya. Satu musim balik lagi ke klinik. Ke klinik lagi ya, jadi balik ke pekerjaan aslinya lagi. Iya. Jadi kalau misalnya, emang kalau FL itu rata-rata cuma 6 bulan misalnya atau 4 bulan gitu ya Paling tergantung. lama, ya kalau misalnya TC-nya dipersiapkan November itu ya 6 bulan lah kurang lebih. Oke. Ini cukup berpengalaman sekali ya. Dan terakhir Persiba Female ya kalau nggak salah ya? Iya. 2020 ini pasti. Dan juara loh, gila, berkat tangannya Jule. Gila. Enggak sih, enggak semuanya, sedikit aja. Apa sih sebenarnya fisioterapis itu? Jadi fisioterapi itu pelayanan kesehatan. Oke, fisioterapi ya. Kalau Iya. fisioterapis itu orangnya Iya, gitu ya? fisioterapi Oke, orangnya. sorry. Koreksi sedikit. Fisioterapi lanjut. Oke, untuk pelayanan kesehatan yang memang diatur di undang-undang. Oke. Jadi ada Permenkes nomor 80 tahun 2013. Itu di situ dibahas tentang pelayanan fisioterapi. Jadi memang fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan yang membantu memulihkan gerak fungsi tubuh manusia. Oke, jadi beda ya, nggak perlu harus diurut-urut segala macam ya. Kalau misal tergantung sih, kalau misalnya fisioterapi memang ada metode masas. Oh, masas juga ada ya. Tapi memang tidak semua kondisi itu dimasas. Jadi ada timingnya, ada kapan perlu, kapan. Nggak boleh nih baru cedera langsung dimasas tuh nggak boleh ya. Ya, jadi lebih baik kalau misalnya nyerinya sampai sakit banget, lebih baik dikompres es. Kalau misalnya sudah melewati masa akut itu sehari, 2 hari, 2 kali 24 jam, itu udah nggak kompres es lagi. Jadi udah mulai digerakin, movement, ya kayak gitu. Kalau misalnya kena ankle-nya mulai digerakin, dipumping kita biasanya sebutnya, untuk supaya bengkaknya juga naik, cairannya. Dilihat juga tergantung seberapa parah cederanya ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya yang urut-urut biasanya masas itu dipakai kalau dia tightness. Jadi ototnya kaku banget. Oh, tightness ototnya kaku. Jadi, biar penontonnya juga ngerti nih bahasanya nih. Ya, jadi tightness itu kaku, tightness muscle, jadi ototnya kaku itu baru dimasas. Gitu. Oh, gitu. Dan memang ada tekniknya juga, maksudnya kita kan belajar anatomi otot, jadi arahnya kemana, ya yang mana yang harus ditekan, yang mana yang tidak boleh ditekan, yang kayak gitu sih. Oke. Jadi beda banget ya sama tukang urut pasti ya. Kalau tukang urut kan kadang
langsung dihajar di tempat cederanya langsung, gitu, udah gak pandang bulu. Katanya bahkan yang gue suka dengar nih, ada beberapa yang pola pikirnya harusnya lo buru-buru diurut biar cedera lo gak parah. Nah itu berarti nggak benar ya? Jadi mungkin kalau misalnya di masa akut diurut itu boleh, tapi bukan di area yang cedera. Kena benturan itu nggak boleh. Karena kalau misalnya yang kena benturan diurut itu akan memperparah area cederanya, memperlebar bengkaknya, memperlebar area. Ibaratnya ini udah memar nih, udah memar terus kita tekan-tekan lagi. Di situ itu kan pasti akan menambah kerusakan. Yang misalnya ya jadi kalau misalnya udah cedera bentur mendingan dikompres dulu, nanti setelah 1 hari udah hari kedua baru mulai digerakin lagi, dicoba fungsionalnya lagi gitu. Jadi lo mesti hati-hati nih kalau lo datang ke tukang urut langsung dihajar di bagian cederanya, tuh mesti hati-hati, takutnya malah tambah parah ya. Benar. Oke, lanjut lagi nih. Kenapa sih mesti fisioterapis? Kenapa nggak mesti tukang urut? Kenapa? Karena apa? Mungkin bisa dijelasin kenapa mesti fisioterapis itu juga? Dari definisi awal tadi, fisioterapi adalah pelayanan kesehatan untuk membantu memulihkan, mengembalikan fungsi gerak tubuh. Nah, kalau misalnya kenapa harus ke tukang urut? Kenapa harus ke fisioterapi? Karena kalau ke fisioterapi itu kalian ada jaminan. Maksudnya jaminan tuh karena kita ada undang-undang, ada di bawah Kementerian Kesehatan, udah pasti tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah ada standarnya dan sudah dipastikan tidak ada malpraktek atau segala macam gitu. Jadi itu sih yang membedakan, karena kita profesi tenaga kesehatan juga. Kalau tukang urut kan mungkin dapat ilmunya dari turun menurun, gitu kan, dari kakeknya, terus pakai minyak apa gitu kan, pantangan yang awal makan ini kan. Tapi kalau di fisioterapis ada pantangan makan gitu nggak sih? Tergantung ya Pak, tergantung kondisi pasiennya. Jadi kalau misalnya kita kan lihat lagi, balik lagi ke fisiologisnya, balik lagi ke patofisiologisnya. Misalnya dia ada penyakit penyerta diabetes atau asam urat yang bikin kondisi geraknya bermasalah. Nah itu yang pantangannya dari kondisi ini sih. Jadi mesti digali dulu data dari si pasien itu, dia ada punya penyakit apa? Iya betul. Jadi kita juga ada lembar asesmen. Jadi ada isinya tuh, ada anamnesa. Jadi si pasien cerita, terus ada riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang ya kayak gitu. Jadi ada standar standar formnya gitu. Kalau fisioterapi. Sebenarnya sama juga sih kalau di kedokteran, biasanya kalau misalnya kita mau daftar untuk berobat nih, biasanya kita suruh ngisi form atau misalnya ditanya sama susternya apa dokternya itu sebelumnya punya penyakit apa ya, sama lah kurang lebih gitu. Oke, nah sekarang lanjut lagi nih. Sebenarnya kan ada orang yang mungkin nggak sabaran ya, kadang kalau ke fisioterapis itu lama gitu ya. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau di fisioterapis itu katakan misalnya orang cedera lutut apa hamstring itu dilakukan fisioterapi tapi tanpa melakukan operasi. Nah itu bisa nggak sih Jule? Kalau misalnya bicara ACL atau PCL yang kayak biasanya kan untuk tindakan operasi itu kan biasanya yang kayak gitu-gitu ya kasusnya. Sebenarnya kalau misalnya untuk bentar ACL itu berarti boleh dijelasin sedikit? ACL itu ligamen yang ada di lutut. Jadi dia itu gerakannya tuh kayak buat nahan gerakan ke depan dan memutar. Jadi posisinya kayak nyilang gitu. Jadi ACL sama PCL. Mengikat jadi kayak gini posisinya. Gitu di lutut kita nih. Nah, jadi dia kalau misalnya ini kalau mekanisme cederanya si ACL ya, ACL tir atau sampai putus itu dia biasanya ada gerakan memutar, gerakan eksplosif, memutar, terus dia agak maju. Atau biasanya kalau pemain futsal itu kakinya pas dia mau muter badannya kakinya ketinggalan, atau bisa juga karena benturan juga tapi posisinya kurang bagus. Jadinya ada overstretch atau ada sobekan di ligamennya kayak gitu. Nah kalau ada sobekan itu perlu dioperasi ya? Apa dijahit apa gimana? Jadi kalau misalnya ligamen itu memang
beda sama otot ya. Kalau misalnya otot, misalnya hamstring, Iya. strain ya, strain paha hamstring, belakang lah ya. paha belakang, robek itu dia masa recovery-nya itu kurang lebih 2 minggu. Jadi istirahat 3 minggu aja itu serat ototnya bisa nyambung lagi. Jadi ada jaringan baru yang akan tumbuh di area si muscle-nya. Nah, kalau misalnya ligamen itu karena dia jaringannya tuh bukan yang dialiri darah ya. Kalau ligamen tuh putih warnanya. Kalau muscle itu kan otot itu warnanya merah. Ya. Nah, merah itu kan tandanya banyak pembuluh darah di situ. Jadi dia regenerasinya baik gitu. Beda sama ligamen. Kalau ligamen memang kalau sudah putus dianjurkan nggak bisa nyambung lagi. Diharuskan memang operasi, tapi tergantung balik lagi. Dia mau operasi, misalnya nih ACL-nya putus. Dia nih profesinya apa dulu? Misalnya dia bukan atlet. Dia cuma orang kantoran yang hobi main bola misalnya. Itu tidak dianjurkan, maksudnya tidak ada prioritas untuk operasi. Jadi bisa dengan terapi untuk mensupport otot-ototnya. Jadi ototnya ini harus dikuatkan, harus dikuatin, terus habis itu dilatih kayak gitu-gitu supaya mensupport si ligamennya. Misalnya dia udah robek, itu dia tidak bisa nyambung lagi. Jadi harus memang dijahit, apalagi kalau udah putus itu memang harus disambung. Bisa dijahit itulah ya. Ya, jadi ada grade-nya bisa overstretch. Tingkat keparahannya itu ada overstretch, itu cuman kayak meregang aja ligamennya. Terus ada tear, jadi ada kayak sobekan halus. Terus ada yang robek setengah dan ada yang putus. Yang bahaya yang putus, yang paling parah ya. Yang bahaya yang putus memang. Jadi kalau misalnya dia udah putus, dia nggak bisa otomatis nyambung lagi. Jadi memang harus dibantu dengan dioperasi. Kalau udah putus, udah nggak bisa olahraga lagi, maksudnya? Balik lagi ke ininya sih, tujuannya. Misalnya dia mau memang profesinya atlet. Kalau atlet gimana tujuannya itu? Kalau atlet kita pasti anjurkan untuk operasi. Tapi operasi ada kemungkinan untuk bisa sembuh lagi kira-kira? Bisa balik lagi asal recovery dan rehabilitasinya benar, baik, maksimal. Gitu. Malah di luar negeri ya banyak pemain-pemain yang setelah cedera malah lebih bagus performance-nya. Dan itu biasanya agak memakan waktu lama ya. Gue sering lihat tuh pemain-pemain sepak bola cedera lutut tuh bisa sampai 6 bulan, 1 tahun gitu recovery-nya. Karena memang balik lagi tergantung dari jaringannya. Kalau ACL memang standarnya paling cepat itu 6 bulan sampai 8 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun gitu. Nah menarik nih, sebenarnya kan akan banyak pertanyaan kalau misalnya cedera lutut, coach gimana sih cara nyembuhinnya? Nah, terapi paling baik itu gimana sih? Apakah berenang, apa sepeda statis misalnya, itu gimana tujuannya? Ini kan kita bicara awamnya aja lah ya. Kalau untuk bagaimana nyembuhinnya, sebenarnya prioritas kita itu kan sebenarnya nyeri ya. Maksudnya sakitnya itu berkurang. Nah, kalau ketika baru banget kena, misalnya ya balik lagi ke ACL ya, contoh kasusnya. ACL kena nih baru, terus itu kan pasti bengkak, nggak bisa digerakin maksimal kayak gitu. Fisioterapi perannya di situ adalah pain management dulu. Jadi kita bantu untuk mengurangi nyerinya, terus habis itu kita nanti baru ke fungsional geraknya, dimulai latihan gerak. Kalau misalnya mau dibilang baiknya berenang, sepeda atau apa, kalau misalnya sudah melewati fase akut, nyerinya sudah turun, itu kita sesuaikan dengan personalnya. Jadi dia tuh sukanya apa? Kan ada orang yang kayaknya gue lebih suka sepedaan deh daripada berenang. Jadi lebih ke kayak yang dia suka aja dulu, mulai dari situ Nanti ada latihan-latihan spesifiknya juga gitu.
Dan Gitu itu sih. memang gerakan-gerakannya pun ada gerakan-gerakan khusus ya Julia, nggak bisa Jadi- asal-asalan juga walaupun kita tahu oh sepeda statis misalnya bagus, tapi dengan catatan tadi nyerinya sudah berkurang, terus nyerinya sudah renang berkurang. juga ada gerakan-gerakan yang sini. Nah nanti akan menarik nih kalau untuk kita simak nih. Nah tadi kita udah ngobrol panjang lebar, nah gue pengen bahas nih sama teman-teman semua, kira-kira nih pertolongan pertama pada atlet yang cedera itu seperti apa? Karena kan kita pasti sering banget kalau lagi main futsal gitu ya atau pertandingan itu namanya cedera ankle, kemudian kram itu bisa ditetis ya, Iya. kemudian ada hamstring atau kram di paha juga mungkin ya juga ya. Bisa. Nah kayak gitu-gitu nih, itu cara penanganan pertama gimana? Kita langsung lihat aja kali Julia, Iya, langsung boleh. kita langsung praktek aja ya Julia Iya, ya. boleh. Kita langsung ke meja apa namanya, meja terapi ya. Meja terapi. Sorry, karena kasur untuk terapinya ya. Iya, bed Oke, terapi. kalau gitu kita langsung ikutin aja.